Hai Sobat Asik, ketemu lagi di Podcast Psikologi. Podcast Asik pakai psikologi. Ketemu lagi nih sama aku Jesri Nasaria. Dan aku Rachel Adeline yang akan menemani Sobat Asik nih membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Benar banget tuh. BTW nih Rachel, gimana nih kabarmu? Puji Tuhan baik banget sih Jess. Kalau kamu sendiri nih gimana kabarnya? Baik juga dong. Dan semoga Sobat Asik semua kabarnya sehat-sehat aja ya. Bener tuh. By the way nih Jess, gimana kuliahnya selama 1 semester? Agak di luar ekspektasi, kukira itu semester 1 kan. Pokoknya santai-santai dong ya, tugasnya kan terlalu banyak. Ternyata tidak begitu gitu kan ya. Tugasnya wow, luar biasa. Untung belum tipes aja sih aku. Jangan tipes dulu dong. Soalnya kita masih ada 7 semester nih. Masih panjang ya. Oh iya Rachel, kita kan habis UAS nih. Gimana nih perasaanmu akhirnya kita selesai UAS nih? Lega banget sih, soalnya kan akhirnya nih kita bebas dari tugas-tugas, dari ujian, terus mau nyambut liburan nih. Tapi agak deg-degan sih nih lihat hasil UAS-nya. Bener, UAS-nya ini memang agak mengkhawatirkan ya. Tapi kita nggak boleh tenggelam dalam kekhawatiran nih. Orang putus saja bisa move on kan, kita juga harus bisa move on dong. Mendingan kita bahas hal lain. Bener banget tuh, mending kita pindah topik aja ya. Tapi nih Jess, kalau Sobat Asik dengerin podcast kita, mereka bakal dapat benefit nggak ya? Dapat dong, selain podcast kita ini menarik dan bermanfaat, tentunya nanti kita tuh akan membagi-bagikan e-money sebesar 20.000. Wah, e-money itu lumayan kan, tapi cara dapatnya tuh gimana Jess? Gampang banget, nanti teman-teman itu hanya perlu mengisi mini quiz di link deskripsi, dan nanti jawaban yang paling banyak tepatnya akan mendapatkan e-money sebesar 20.000. Gampang kan? Gampang banget sih, harusnya bisa lah ya Sobat Asik jawabnya. Bisa. Ini Zoom-nya agak sepi ya. Emangnya kita ini cuma berdua aja atau gimana? Ya jelas enggak dong Jess, kan podcast psikologi ini tujuannya memberikan info-info yang menarik ya. Udah pasti dong kita bakal ikut sertain orang-orang yang ahli di bidangnya. Terus kita kedatangan siapa? Nah, kali ini nih kita bakal kedatangan Ibu Tina selaku dosen mata kuliah psikologi umum Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Keren banget gak sih Jess? Narasumber kita dosen loh. Keren banget dong, gak kaleng-kaleng sih, udah terpercaya dan tetap lagi di WM. Bener banget tuh, mending kita langsung aja nih sambut ibunya. Halo Ibu Tina, selamat datang di Podcast Psikologi. Halo Bu. Halo, Yuslin, Rachel, apa kabar? Iya, puji Tuhan baik. Kalau Ibu sendiri nih, gimana kabarnya? Wih, puji Tuhan luar biasa. Sangat luar biasa ya Bu. Iya dong. Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu lagi kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya ya seperti kalian ya, baru selesai ujian, berarti Bu Tina akan sibuk mengoreksi ujian kalian. Ya itu sih, dan juga memang ada tugas-tugas lainnya yang Bu Tina masih lakukan, misalnya seperti ya ada klien di PLT, kemudian tugas-tugas administrasi lainnya. Produktif banget ya Bu, padahal di bulan Desember kan harusnya kita udah menjelang liburan nih, tapi Ibu Tina tetap semangat dan produktif. Bisa dicontoh sih ini Sobat Asik, semangat dan produktivitasnya dari Bu Tina. Oh ya Bu, sekarang kan lagi masa pandemi ya, semuanya pasti antara online kalau nggak offline. Kalau Ibu itu lebih suka online atau offline? Kalau dalam apa? Bekerja nih? Ya bisa, mengajar kayak gitu. Oh, ya tentu lebih suka offline ya, ketemu mahasiswa langsung biar bisa interaksinya lebih menyenangkan, melihat wajah-wajah kalian yang ceria, yang cantik, ya, yang cakep-cakep gitu, tentu lebih menarik saat ketemu langsung. Tapi ya karena memang kondisi pandemi ya gak apa-apa, kita mungkin ya harus beradaptasi juga seperti itu. Iya benar banget, memang lebih enak itu kalau bisa berinteraksi langsung. Bu, mumpung bahas online offline nih Bu, sekarang itu semua urusan pasti menggunakan internet, dan tentunya Ibu juga pasti menggunakan internet atau sosial media ya kan? Ya. Nah, pas banget Ibu juga menggunakan sosial media atau internet. Ibu pernah nggak melihat fenomena anak remaja yang kayak insecure, terus memiliki self-esteem yang rendah diri, terus yang suka menyalahkan dirinya sendiri gitu? Ya, pernah tentu ya. Pernah melihat kadang-kadang di story beberapa orang
yang di semua kalangan sih ya, kalangan usia, jadi tidak hanya remaja sebenarnya ya, orang dewasa mungkin juga ada yang seperti itu, istilahnya seperti curcol ya di story gitu atau di posting gitu. Oke, pas banget sih Bu, karena di podcast kali ini tuh kita akan bahas fenomena itu. Memang kita tuh ditakdirkan bersama sih Bu, jodoh memang kita. Wow, takdir banget ya kita ya. Benar banget tuh. Nah, ngomong media sosial juga nih Bu, aku juga melihat beberapa fenomena nih. Mungkin Ibu juga pernah lihat ya fenomena ini. Nah, jadi belakangan ini aku tuh banyak banget melihat beberapa orang tuh melakukan aksi percobaan mengakhiri hidupnya. Jadi nggak cuma remaja aja sih Bu yang aku lihat, bahkan orang dewasa nih yang lebih dewasa dari aku pun ikut melakukan aksi tersebut. Ya mereka itu beberapa orang memang melakukan percobaannya itu dari hal-hal kecil ya Bu, mungkin seperti melukai dirinya sendiri, dan ada beberapa juga yang benar-benar nekat mereka mengakhiri hidupnya. Aduh, memang serem banget ya, remaja-remaja sekarang ini tuh pada berani banget untuk melukai diri sendiri, nyalinya tuh pada nekat-nekat. Bener banget tuh Jess. Tapi nih ya, yang aku lihat tuh kayaknya mereka nggak semata-mata melakukan hal tersebut karena pengen ya, karena keinginan mereka. Kayaknya aku lihat tuh mereka emang ada tekanan gitu dalam hidup, bener gak sih Bu? Ya, bisa jadi ya, jadi memang karena hidup itu kan selalu dipenuhi dengan masalah yang silih berganti, sehingga membuat orang kadang mungkin mereka tidak tahu cara mengatasinya seperti apa, mungkin juga terbatas tempat untuk bercerita. Nah, kemudian itu yang membuat mereka merasa ingin menyerah gitu, atau mungkin melakukan hal-hal yang kurang tepat untuk melampiaskan perasaannya. Berarti emang hidup ini tuh banyak banget tekanan ya Bu? Iya dong, kan itu proses ya. Kalau kita hidupnya tanpa tekanan juga kita tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bener-bener emang ada suatu proses yang menuju lebih baik gitu. Iya. Nah, aku mau cerita lagi nggak apa-apa kan ya Bu? Boleh, silakan, masih gratis. Oh, jadi sebelum ceritanya harus bayar, kita kalau gratis nggak apa-apa ya, cerita-cerita aja. Boleh. Ceritanya tuh kayak gini Bu, aku punya teman. Nah, ini tuh ceritanya mungkin mirip Welcome to Beauty. Ibu pernah tahu nggak atau pernah nonton gitu? Oh iya, tahu. Yang Korean drama itu ya. Benar Bu. Nah, jadi ini ceritanya aku punya temanku ini ya remaja biasa gitu Bu, nggak yang istimewa atau remaja gaul ya, itu bukan. Tapi dia ini baik banget sih Bu, dan aku tuh lumayan deket sama dia. Tapi sayang banget nih Bu, dia itu sering dibully. Jadi beberapa teman itu ngebully dia karena mukanya tuh jerawatan, atau mungkin istilah zaman sekarang breakout ya Bu. Nah, suatu ketika tuh aku waktu ngeliat dia dibully, dia ini nggak melakukan perlawanan atau melindungi diri ya. Justru dia yang minta maaf ke pelaku tersebut. Padahal kan mungkin kalau misalnya kita lihat atau kita pikirkan tuh seharusnya pelaku tersebut yang minta maaf ke dia. Terus satu ketika juga dia tuh tanya ke aku, emang aku sejelek itu ya? Emang aku nggak pantas ya di antara kalian? Nah, jujur aja tuh Bu, waktu dia tanya kayak gitu, aku tuh agak shock sih Bu, karena aku sendiri nggak punya pemikiran kalau dia tuh emang jelek banget, atau mungkin dia pantas atau enggaknya di antara aku sama teman-teman yang lain. Tapi emang dia tuh punya pemikiran yang sedalam itu Bu. Nah, akhirnya dari situ aku tuh coba buat tenangin dia, tapi agak nggak mempan sih Bu, karena aku tuh beberapa kali ngelihat bekas-bekas goretan di tangannya, ya kayak ya menunjukkan kalau dia tuh melakukan self harm gitu ke dirinya. Terus setelah mendengar beberapa curhatannya dia nih Bu, aku tuh bisa nyimpulin kalau misalnya dia ini emang membenci dirinya. Bahkan dia tuh punya pemikiran kalau setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya itu ya terjadi karena kesalahannya dia. Makanya waktu dibully itu dia minta maaf. Ya ampun, temanmu kasian banget, kayak sampai harus rela ngukain dirinya sendiri, terus benci dirinya sendiri. Sekarang gimana keadaannya? Nah, puji Tuhannya nih ya, sekarang dia tuh udah bisa menerima kenyataan sih. Dan setelah melewati beberapa fase, akhirnya dia berhasil survive. Tapi nih, pas terakhir kali ini aku ketemu sama dia juga mukanya tuh udah lebih ceria, lebih cerah gitu loh. Udah nggak ada jerawatan kayak dulu.
Terus aku juga sempat mikir nih Bu, kalau misalnya di dalam ilmu psikologi ada nggak sih istilah khusus gitu untuk orang kayak temanku ini? Ya mungkin kondisi seseorang membenci dirinya sendiri sampai dia ini mikir kalau dia selalu salah, dia nggak baik dalam segala hal. Ada nggak sih Bu istilah khususnya? Ya, ada Resel, tapi memang sebenarnya bukan istilah spesifik ya di psikologis, tapi memang biasa kita disebut dengan self-loathing gitu, atau mungkin beberapa ada yang menyebut self-hatred gitu. Jadi karena itu kan artinya membenci diri sendiri, seperti itu. Oh, ternyata ada ya Bu istilahnya self-loathing. Aku baru dengar sih ini Bu. Menurutku ini agak asing ya dan kurang umum untuk biasanya untuk didengar gitu. Nah Bu, tadi kan Rachel udah menceritakan tentang temannya yang mengalami insecure. Kira-kira ada nggak sih Bu ciri-ciri lain gitu dari orang yang mengalami self-loathing itu? Ya, ada ya, salah satunya tadi kan sudah disebutkan ya, mengalami insecure. Nah, insecure itu muncul karena apa? Nah, memang itu karena sering membandingkan diri terhadap orang lain ya. Nah, sehingga saat membandingkan diri dengan orang lain dia merasa kurang gitu ya, sehingga membuat self esteem-nya atau harga dirinya menjadi rendah gitu ya, dan dia juga mungkin sering cemburu gitu, kok orang lain seperti ini, kenapa saya tidak gitu ya, padahal kan kehidupan setiap orang berbeda-beda, tidak bisa dibandingkan. Nah, kemudian yang paling kelihatan sih itu ya, fokus terhadap hal-hal yang negatif ya, terutama pada dirinya sendiri, sehingga dia memberikan komentar-komentar yang menjudge ya, dan cenderung negatif terhadap dirinya. Oke, berarti karena insecure, suka bandingkan diri sendiri gitu ya Bu. Terus suka terlalu menjudge diri sendiri tuh kayak nggak mampu mungkin kayak gitu ya. Nah Bu, aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita itu nggak suka menerima kritik, tapi juga nggak suka terima pujian, itu bisa dianggap atau termasuk dari self-loathing atau enggak? Kalau tidak suka menerima kritik, bisa jadi kemungkinan semua orang sulit ya menerima kritik ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang self-loathing, mereka cenderung menanggapi kritikan tuh seperti seolah-olah diserang oleh orang itu. Nah, biasanya kan misalnya ya dalam tim kerja, dalam kerja kelompok mungkin seperti kalian, kritikan itu kan biasanya diberikan ya, feedback gitu. Nah, tapi bagi orang-orang self-loathing, mereka tuh menganggap bahwa secara personal orang yang memberikan feedback itu menyerang dia. Nah, jadi dianggap personal. Nah, sehingga yang ditanggapi cenderung negatif. Nah, itu yang membuat dia merasa, oh iya, memang kayaknya aku seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian juga mengabaikan pujian juga iya ya, orang-orang yang tidak menerima untuk dipuji itu bisa menjadi salah satu ciri juga orang yang mengalami self-loathing. Ya, kebanyakan mungkin seperti di budaya kita memang kalau dipuji itu kan harusnya merendah ya. Jadi, oh, Jesslyn kamu kelihatan cantik hari ini gitu. Nanti biasanya kan responnya gimana, Jess? Biasanya menolak sih, pura-pura enggak gitu. Iya, enggak gitu lah ya. Atau mungkin, Jess, kamu kelihatan lebih kurus loh sekarang ini. Oh enggak, tambah 2 kilo gitu ya. Itu biasanya orang-orang akan melakukan hal seperti itu. Tapi justru itu kalau kita diberikan pujian, harusnya kita menerima saja dengan simple mengucapkan terima kasih gitu, sudah gitu aja. Karena kalau tidak, lama-lama kita juga akan merasa tidak menghargai diri kita sendiri. Seperti itu, Jess. Berarti kalau misalnya kita kayak menolak pujian, itu lama-lama bisa mengikis self-esteem kita juga nggak sih, Bu ya? Iya, betul. Nah, Bu, kalau misalnya kita ini nggak pede, nggak percaya diri, berarti bisa juga digolongi termasuk dari self-loathing ini ya, kan? Sebenarnya tidak spesifik kalau tidak percaya diri terus menjadi self-loathing ya. Nah, tapi kalau memang seorang merasa dirinya itu cenderung ekstrim ya, tidak percaya dirinya, dia merasa sangat kurang, jauh dibandingkan orang-orang pada umumnya. Kemudian dia merasa tidak ada hal yang baik dalam dirinya, sehingga dia juga merasa kesal terhadap dirinya, ya, sehingga mulai melakukan hal-hal yang ekstrim ya, seperti tadi contoh-contohnya temannya Rachel mungkin ya, seperti mulai waktu dibully dia tidak membela diri, dia malah minta maaf, bahkan kemudian melakukan hal-hal seperti cutting gitu yang menyakiti diri sendiri. Nah, itu tuh mungkin akan ke arah self-loathing gitu. Tapi bukan berarti semua orang yang tidak percaya diri itu termasuk self-loathing, karena harus dilihat dulu kedalaman dan kondisinya. Nah, Bu, aku nih penasaran, Bu.
Kenapa ya Bu? Kok misalnya orang itu tuh bisa ya nggak pede, terus bisa suka membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, terus sulit untuk menerima pujian atau kritik. Kira-kira itu ada faktor lain yang melatar belakangnya atau nggak ada Bu? Oh ya, jadi yang menyebabkan seorang menjadi seperti gitu ya. Nah, tentu ada salah satu tadi contoh yang sudah diberikan oleh sharingnya Rachel ya. Temannya dibully. Nah, bully itu juga salah satu kejadian yang kurang menyenangkan ya, yang pernah dialami. Nah, itu sebagai salah satu bisa pencetus juga. Jadi misalnya kalau peristiwa yang kurang menyenangkan itu bisa saja berupa trauma gitu ya. Bullying itu kan juga termasuk trauma. Nah, terutama apalagi verbal abuse gitu ya, verbal bullying. Nah, seseorang dikata-katai dengan label yang negatif gitu. Nah, dia kalau lama-lama itu diucapkan, apalagi oleh orang-orang yang terdekatnya, dia lama-lama kan akan menginternalisasi apa yang telah ditujukan kepada dia. Contoh misalnya ada orang yang dikatakan kamu tuh bodoh, kamu tuh jelek gitu. Diulang-ulang terus-menerus, lama-lama dia juga akan menyadari, iya, orang lain yang lihat saya itu setiap hari itu ngomongnya saya bodoh, jelek-jelek. Berarti saya memang iya bodoh dan jelek gitu. Nah, jadi dari sana bisa menjadi salah satu pencetusnya. Selain juga tadi yang sudah kita bahas ya, salah satunya adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Oh oke. Berarti karena mungkin ada trauma verbal gitu ya, kayak ucapan dari orang lain yang bikin kita meyakini, oh berarti aku memang kayak gitu. Terus mungkin karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, kalau misalnya orang itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi, bisa termasuk faktor dari self-loathing itu atau enggak? Bisa juga, Jess. Jadi kalau misalnya seorang ya punya ekspektasi yang terlalu tinggi, mungkin dia ingin mencapai suatu target yang begitu tinggi, sehingga dia mulai berusaha untuk melakukannya. Nah, saat dia tidak mampu mencapai target, dia akan merasa down dan merasa mulai menyalahkan dirinya sendiri gitu. Karena kan biasanya kalau orang mau mencapai kesuksesan, ya kalau tidak tercapai ya biasanya akan menyalahkan diri. Nah, itu sehingga menjadi salah satu juga faktor menyebabkan orang menjadi membenci dirinya sendiri. Nah, kemudian juga ada lagi sih satu lagi, Jess, Rachel. Jadi termasuk keinginan untuk ini ya, menyenangkan semua orang, menyenangkan banyak orang. Nah, itu salah satunya juga gitu. Karena kan faktanya kita tidak bisa ya menyenangkan semua orang ya. Nah, jadi saat merasa gagal untuk menyenangkan seorang, mungkin ada orang yang sedih, ada yang marah mulai menyalahkan diri sendiri lagi. Seperti itu. Oke, berarti karena mungkin kita ini suka menyenangkan orang lain terus kan ada trauma, terus membandingkan diri sendiri dan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Nah, aku nih penasaran ya Bu, apakah self-loathing ini hanya dialami oleh anak remaja aja atau mungkin bayi atau orang dewasa juga bisa mengalami self-loathing ini? Nah, bisa dialami usia di semua kalangan usia ya, mulai dari mungkin remaja, orang dewasa ya. Tapi kalau bayi sih saya rasa tidak ya. Jadi karena secara natural ini kita kan dilahirkan tanpa ada perasaan membenci ya, termasuk membenci orang lain ya. Saat kita masih bayi itu kan kita masih bergantung terhadap orang lain ya, yaitu orang tua kita, pengasuh kita. Nah, kemudian saat kita disusui, diberi makan, yang muncul itu adalah perasaan kasih sayang sebenarnya, mengasihi orang yang sudah menjaga kita. Nah, oleh karena itu ya termasuk perasaan membenci itu kan juga dipelajari. Nah, tapi kalau untuk bayi dan anak saya rasa masih belum ya, mungkin itu masih proses dulu sampai dia remaja, dewasa, mungkin ada proses internalisasi itu gitu. Mulai merasa bahwa sudah mulai ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan, terus diperkuat lagi dengan kejadian-kejadian tertentu sehingga kebencian terhadap diri sendiri itu mulai muncul. Oke, berarti kalau anak bayi memang mungkin belum mengalaminya, tapi nanti pas remaja sampai dewasa baru mengalaminya. Bisa saja. Nah, ini kita bisa melihat ya, kayaknya banyak banget hal-hal negatif ya Bu dari self-loathing ini. Ya, betul. Nah, terus aku mau tanya nih Bu, kan dari faktor-faktornya ini juga ada dari lingkungan ya Bu ya, dari orang-orang sekitar. Nah, kalau hubungan sosial dari orang yang mengalami self-loathing ini gimana ya Bu? Hubungannya dengan teman-temannya dan juga dengan keluarganya itu gimana ya? Oke. Nah,
Kalau terkait hubungan tentu pasti akan mengaruhi relasi ya. Selain dia juga merasa ada kesulitan dengan dirinya sendiri ya, dia tidak bisa mencintai diri sendiri terhadap orang lain, ya bisa saja dia akan ini ya memiliki hubungan yang tidak seimbang dengan orang lain. Nah, tidak seimbang ini maksudnya gini, bisa saja dia akan masuk ke dalam hubungan yang tergolong toksik gitu dengan teman-temannya. Nah, bisa jadi seperti dia akan dimanfaatkan terus oleh teman-temannya karena mungkin dia tidak mau menolak, tidak berani ya seperti temannya Rachel ya, dibully tapi tidak berani mengeluarkan pendapatnya, malah minta maaf. Nah, dia akan menjadi sasaran terus gitu, menjadi orang yang dibully, kemudian menjadi orang yang dimanfaatkan terus-menerus karena ya mau mengikuti gitu. Nah, atau mungkin dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga secara sosial dia juga merasa, oh kok saya tidak bisa juga ya berbaur di suatu lingkungan ini karena saya tidak baik, semakin insecure. Nah, dia menarik diri dari masyarakat juga. Nah, teman-temannya juga merasa aneh nih kok dia menarik diri. Nah, justru itu semua membuat orang yang mengalami self loathing ini cenderung terputus koneksinya terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak salah satu dampak dari self loathing ini ya Bu? Iya. Nah, karena tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tapi orang-orang di sekitar, relasi dengan orang-orang di sekitar juga. Oh gitu. Kalau misalnya ini, Ibu bisa nggak sih memberikan contoh dampak-dampak ekstrimnya dari self loathing ini gimana ya Bu? Oke. Dampak-dampak ekstrimnya memang kalau memang self loathing itu terus-menerus ada dalam diri seseorang, ya biasanya dia akan mungkin akan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan ya, seperti ya mungkin salah satunya self harm ya, mungkin sampai juga kalau ekstrimnya dia mungkin akan mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti mungkin mengalami depresi. Nah, kalau depresi dia merasa frustasi, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, bisa saja sampai percobaan bunuh diri gitu. Kemudian yang secara pikirannya ya dia akan merasa terus tidak berharga ya, tidak memiliki value gitu ya, maksudnya tidak bernilai gitu. Nah, kemudian biasanya kalau seperti itu bisa jadi ada dua jenis sikap perilaku yang muncul. Pertama, menjadi orang yang terlalu perfeksionis ya, tidak mau salah, atau bahkan menjadi orang yang tidak mau terlibat dalam kegiatan apapun karena dia merasa saya tidak punya bakat apa-apa, tidak punya talent apa-apa. Jadi bisa menjadi dua titik ekstrim yang berbeda sebenarnya gitu. Seperti itu. Oke, berarti emang banyak banget nih, sampai bahkan nyawa pun bisa jadi taruhan ya Bu di sini. Bisa jadi ekstrimnya ya. Oke, terus kalau menurut Ibu Bu Tina sendiri nih, kan pasti orang yang mengalami self loathing ini membutuhkan dukungan sosial ya Bu ya. Benar. Mungkin kalau misalnya aku, Jaslyn, atau mungkin sobat asik nih yang nonton, terus punya teman atau mungkin orang di sekitarnya itu memunculkan ciri-ciri dari self loathing ini, ada nggak sih Bu yang bisa kita lakuin buat mereka? Mungkin kita bisa menolong atau mencegah mereka. Oke, ada ya. Jadi memang tadi kan kita sempat bahas ya, ternyata dukungan dari teman sosial itu penting peranannya. Nah, sebagai teman yang baik, misalnya kita melihat ada orang di sekitar kita mengalami itu, yang bisa kita lakukan adalah pertama mendengarkan dengan penuh empati gitu ya, tanpa menghakimi. Biasanya kan karena mereka butuh tempat cerita gitu ya. Jadi kalian dengarkan dulu dengan penuh empati, kemudian kalian bisa menjadi ini ya, memberikan support secara emosional, bahkan juga mungkin yang mereka butuhkan sebenarnya bukan dinasehati tapi lebih ke kehadiranmu ya sebagai seorang pendengar, teman yang baik. Kemudian setelah sudah didengarkan, nah mungkin saatnya mungkin dia akan tanya, terus aku harus gimana ya? Di saat itu kamu bilang, ya, kalian bisa memberikan masukan bahwa kalau kamu rasa memang kamu sudah tidak bisa mengatasi ini sendiri, kamu sudah coba beberapa cara, mungkin kamu bisa hubungi tenaga profesional ataupun bercerita terhadap orang dewasa yang mungkin pernah mengalami hal ini. Nah, terus kamu kasih dukungan di sana. Dukungannya berupa, misalnya kalau oh iya saya mau ke psikolog sih pengen misalnya ya, tapi saya takut gitu. Nah, kalian bisa masuk dengan gak apa-apa, tak temenin ya gitu, tak bantu cari info, tak temenin, tak anterin gitu. Itu adalah bentuk-bentuk dukungan yang real dan itu pasti
ya dirasakan oleh orang-orang yang sedang merasa dirinya ini tidak berharga. Nah dari sana dia akan mendapatkan nilai bahwa oh ternyata ada loh teman saya ini masih care sama saya, berarti kan saya juga ya istilahnya penting dalam hidupnya gitu loh, sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk mencintai dirinya pelan-pelan mungkin gitu Rachel. Berarti harus ada inisiatif juga ya Bu ya dari kita buat mendekati merangkul orang tersebut. Benar, karena kan mereka kan cenderung menarik diri tuh. Nah, kita jangan membiarkan mereka menarik diri, kita harus yang mendatangi mereka untuk supaya mereka mau bisa bercerita dan terbuka. Supaya mereka mendapatkan sisi perspektif lain ya, selain pikiran mereka yang menganggap diri mereka tuh negatif semua. Kalau misalnya orang itu tetap menarik diri itu gimana ya Bu? Karena kan pasti ada beberapa orang yang mungkin mengalami self-doubting dan ketambahan juga dia keras kepala, kan agak susah juga ya Bu ya untuk menghadapi orang-orang tersebut. Ya, gak apa-apa. Ya misalnya mungkin kalau dia belum mau terbuka cerita juga ya, masih menarik diri, kamu tetap temani aja, ajak dia beraktivitas. Apa yang dia sukai, kamu kan tahu misalnya, ayo makan yuk di tempat ini yang baru kalau dia suka makan misalnya ya, atau mungkin ada tugas nih, tolong bantuin dong, tapi kamu tahu bahwa dia tuh punya bakat di bidang itu misalnya ya, kalau orangnya pinter desain gitu, terus kamu minta tolong, sebenarnya ya nggak terlalu butuh pertolongan tapi ya bisa aja tolong dong bantuin aku desain ini, boleh nggak, soalnya desainmu oke. Atau kalau nggak mau sampai desain, boleh nggak ngasih pendapat soal desain ini yang aku buat, nah kamu kan soalnya taste-nya oke, nah gitu loh. Jadi mulai dari ajak untuk hal-hal yang dia sukai, kemudian membutuhkan bantuannya sehingga dia merasa bahwa oh aku ini memang ada istilahnya ada keberhargaannya gitu loh. Bagi temanku, oh aku ternyata punya taste yang baik. Sedikit-sedikit bisa memupuk rasa percaya dirinya. Jangan menyerah. Kalau sekali dua kali dia tidak mau, kamu jangan menyerah juga, tapi harus terus-menerus. Nah, dengan berbagai macam cara yang kreatif gitu. Berarti kita tetap pantang menyerah ya, pokoknya maju aja terus. Iya, tapi kalau memang dia sudah sampai di titik mulai terganggu ya, dia mungkin ngomong ya kamu mulai jaga jarak, tapi jangan terus-terusan gitu ya, dikasih jeda waktu juga gitu. Melihat situasi dan kondisi juga ya Bu. Benar. Nah Bu, tadi kan Rachel udah menanyakan nih bagaimana kita harus bersikap jika teman kita ini ada yang mengalami self-loathing. Nah aku nih mau nanya nih, misalnya kita sendiri self-loathing tuh, gimana cara menghindari dan mengatasinya biar kita itu nggak mengalami self-loathing? Kalau misalnya kita yang mengalami self-loathing itu gitu ya, yang bisa kita lakukan yang pertama tentu kita harus menemukan kekuatan kita apa ya, strength kita, kelebihan kita ada di mana. Nah, setiap orang kan pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah cuma mungkin ada yang berpendapat bahwa punya kelebihan mungkin belum tahu. Nah kita perlu cari tahu tuh. Nah caranya gimana? Bisa mungkin dengan tes psikologi ya, bisa mungkin ke psikolog langsung, atau mungkin ada tes seperti via karakter itu boleh, atau bahkan kamu bisa cerita ke teman. Nah orang terdekat biasanya kan bisa memberikan pendapat yang lebih objektif ya. Jadi mereka bisa memberitahu, oh kamu bagusnya di sini, Rachel misalnya ya, di bidang ini, di bidang itu. Input dari orang lain itu bisa membuat kita semakin lebih pede dan refleksi diri. Dari sana harapannya bisa menumbuhkan self compassion terhadap diri ya. Self compassion itu rasa berbelas kasihan terhadap diri sendiri, bukan mengasihani loh ya, mengasihani beda ya. Nah kalau berbelas kasihan itu adalah akar untuk mencintai diri sendiri, mulai menerima kelebihan, kekurangan gitu. Nah ada cara praktis sih, Jess juga biasanya untuk menumbuhkan harga diri gitu ya. Nah, pernah dengar nggak self talk gitu? Gimana itu menurut kalian? Kayak kita Atau pernah dipraktekkan mungkin? pernah. Kebetulan banget ya, saya kan kayak kurang percaya diri gitu loh. Jadi saya suka ngomong sendiri gitu di depan cermin kayak bisa percaya diri kayak gitu. Ya. Jadi ya salah satunya bagus itu, Jess. Kamu memang bisa melakukan praktek positif self talk itu di depan cermin. Nah, jadi kalau misalnya gak pede gitu ya, misalnya terkait penampilan, biasanya cewek-cewek kan gitu ya. Nah, mungkin bisa di depan cermin setiap hari, katakanlah 5 menit dulu awalnya, memulai dengan kata-kata kamu cantik. Nah, kamu cantik, kata saya cantik gitu ya. Nah, tapi memang awal-awal mungkin akan terkesan agak gimana gitu ya. Tapi seiring kamu ucapkan terus-menerus, kamu juga harus percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar.
Nah, sehingga lama-kelamaan kalau itu dilakukan secara rutin ya, jangan cuma 1-2 hari. Ya, kalau bisa berminggu, berbulan-bulan, sampai kamu merasa lebih pede, ya kamu bisa lakukan itu. Kuncinya pokoknya banyak latihan gitu. Oke, loh Bu, berarti memang harus dirutinin gitu ya? Harus konsisten juga. Benar, harus ada repetisinya, harus ada pengulangan karena untuk mempelajari suatu hal yang baru itu kan butuh latihan tuh. Nah, nggak bisa cuma 1-2 kali. Jadi kalau 1-2-3 kali aduh kok nggak ada efeknya ya Bu, sudahlah stop aja, mungkin bukan buat saya. Tidak boleh ya, karena kalian juga misalnya ya ada orang-orang yang mengalami self-loathing itu kan juga tidak instan terjadi 1-2 hari ya. Biasanya kan sudah akumulasi beberapa waktu yang lama. Nah, oleh karena itu untuk mengubah itu juga butuh waktu dan latihan. Oke, berarti kita kayak harus konsisten, terus harus diyakini juga biar benar-benar tertanam gitu di diri kita. Nah Bu, aku mau nanya, kalau misalnya aku nih suka nulis-nulis gitu ya, terus kayak aku nulis emosi apa yang kurasakan, terus penyebabnya kenapa ada emosi itu bisa mengurangi kita dari self-loathing atau enggak? Boleh juga ya, menulis itu kan suatu habit yang baik ya, apalagi untuk misalnya merefleksikan perasaan-perasaan kita. Boleh, itu mencurahkan emosi-emosi kita. Boleh, itu salah satu habit yang baik. Bukan hanya untuk mencegah dari self-loathing ya, tapi mungkin bisa juga untuk memonitoring ya perasaan-perasaan emosi-emosi kita yang lain, misalnya kekhawatiran, stres dan sebagainya ya. Jadi kita bisa memulai habit menulis itu sebenarnya, Jess. Oke, berarti ini cocok banget nih bagi sobat asik semua mungkin yang suka menulis-nulis, mungkin mau menghindari self-loathing bisa mempraktekkan cara satu ini. Wah, aku bersyukur banget loh Rachel, tau gak sih, aku tuh merasa feelingku tuh bener kalau mengatakan aku dan Bu Tina ini memang takdir untuk di podcast ini. Soalnya nih, secara pribadi aku tuh nambah banget pengetahuan baru. Misalnya aku jadi tahu bagaimana orang yang self-loathing itu, kayak misalnya nggak pede, terus tadi kayak insecure, suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan ternyata ada yang melatar belakanginya, misalnya trauma atau masa lalu yang kurang mengenakan gitu kan. Terus karena bisa juga terlalu berekspektasi yang tinggi, nggak rasional. Dan aku kira itu awalnya ini tuh permanen gitu loh self-loathing, ternyata bisa dihindari atau dicegah. Misalnya kita melakukan self-talk, habis itu kita nanya ke orang lain nih kelebihan kita ini apa gitu, dan bisa lagi journaling tadi emosi kita. Nah kalau menurutmu nih Rachel gimana? Menurutmu bermanfaat atau enggak? Kalau menurutku pribadi ya, kayak yang udah tadi kamu bilang, emang podcast kali ini tuh bermanfaat. Karena kan akhirnya ya kita bisa mengenal istilah khusus lagi, istilah-istilah baru lagi ya kan. Terus juga memperdalami, terus tadi yang kayak kamu bilang, tadi kita menerima banyak hal nih di sini, kayak bahayanya dari self-talk, dampak-dampaknya, juga faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi orang mengalami self-loathing ini. Terus mungkin nih kan sobat asik juga pasti dapat pengetahuan dong ya, akhirnya membuka pikiran baru ya, melihat dunia lebih luas dari self-loathing ini. Mungkin kan dari sini nih kita bisa sama-sama belajar untuk lebih peka dengan lingkungan sekitar ya, dengan sesama kita. Jadi misalnya nih kalau kita melihat teman-teman kita atau mungkin keluarga kita nih yang memunculkan ciri-ciri dari self-loathing ini, mungkin kita bisa langsung aja nih inisiatif buat merangkul mereka ya untuk mendekati, supaya kan siapa tahu nih kita bisa membantu mereka untuk mencegah dan membantu mereka tuh bangkit dari mungkin rasa insecure-nya mereka, atau mungkin dari self-esteem rendahnya mereka. Juga tadi yang kayak aku udah tanya sama Bu Tina, kalau misalnya dukungan sosial itu sangat diperlukan di sini. Jadi emang kita ini harus lebih open juga ya sama orang-orang, biar mereka tuh juga berasa kayak, oh masih ada nih yang peduli sama aku, oh masih ada nih yang menganggap aku itu seperti manusia layaknya biasa yang punya kelebihan juga. Dan juga nih mungkin sobat asik yang love language-nya word of affirmation ya, mungkin word of affirmation-nya bisa dikelarin tuh buat diri sendiri atau mungkin juga buat orang di sekitarnya. Betul banget tuh, kalau misalnya kita ngeliat teman-teman kita di sekeliling kita tuh mengalami self-loathing, kita tuh harus merangkul, mendengarkannya, kayak lebih bersimpati gitu. Dan walaupun nih, misalnya teman-teman kita ini nggak mengalami self-loathing, kita juga harus memberikan support yang positif.
Bu Tina, aku mau nanya satu lagi nih, boleh nggak? Boleh, masih gratis. Oke. Bu Tina, sebenarnya self floating ini tuh wajar atau enggak sih? Dan bahaya nggak? Kalau ditanya wajar sih ya mungkin tidak wajar ya, seperti tadi Bu Nina sempat bahas bahwa kita dilahirkan tuh tidak dengan ada perasaan benci gitu terhadap siapapun, orang lain maupun diri sendiri. Jadi itu sebenarnya nggak natural ya, nggak wajar. Tapi berbahaya dampaknya tentu iya ya, karena berbahaya dari segi manapun ya. Kalau kita baca penelitian tuh emosi negatif, membenci itu pengaruhnya banyak secara fisik, secara psikis, secara relasi dengan orang lain ya. Itu dalam konteks membenci siapapun ya, diri sendiri maupun orang lain. Jadi tentu ini bukan hal yang sepele gitu ya. Tapi memang kalau ditanya apakah banyak orang mengalaminya, mungkin bisa jadi iya gitu. Tergantung ya, mungkin beberapa orang mungkin di fase hidupnya itu pernah mengalami self-loathing. Nah, tapi kalau itu berlangsung sudah dalam jangka waktu yang lama, nah itu mungkin bisa mengarah ke hal yang lebih serius lagi, yaitu mungkin ya sampai mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti depresi itu. Jadi memang kita tidak boleh anggap remeh ya. Jadi kalau memang sudah kita lihat diri kita kok sudah mengalami dalam jangka waktu lama, dan berarti kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Gitu, Jess. Oke, berarti kayak memang nggak wajar gitu ya, dan sangat berbahaya bagi kita dan bisa untuk orang lain juga. Nah, tadi kita kan udah bahas nih mengenai self-loathing, ciri-cirinya, faktornya, cara menghindarinya. Nah, bagi teman-teman mungkin kayak tiba-tiba ngerasa, wah, itu ciri-cirinya mirip aku banget tuh. Kita tuh nggak boleh langsung mendiagnosa diri kayak, wah, fix ya, aku ini self-loathing deh. Karena bisa aja kita itu salah mendiagnosa diri. Daripada berakibat fatal kan, amannya dan lebih baik, kita harus pergi ke tenaga profesional. Bisa ke psikolog atau ke psikiater. Supaya apa sih? Ya jelas dong, supaya masalah kita bisa diatasi dan tidak berkelanjutan lagi. Dan yang lebih penting, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Rachel, kita kan udah selesai nih podcastnya ya. Aku mau nanya ini relate banget gak sih sama kehidupan kita? Pastinya relate sih. Soalnya kan siapa sih zaman sekarang yang gak punya rasa insecure ya kan? Kayak, aduh aku nih kurang cantik, aduh aku nih kurang pintar. Pasti kan ada lah ya. Perasaan-perasaan itu muncul selalu ya. Kadang kita juga secara nggak sadar nih pasti kayak membandingkan diri kan ya sama orang lain kayak, atau bahkan sama idol. Aduh kok idol ini kayaknya mulus-mulus banget ya, kok aku enggak ya. Benar banget, soalnya aku juga sering merasa kayak gitu, kayak insecure, kayak wah jelek. Dan aku sering berekspektasi yang terlalu tinggi, kayak misalnya pacaran sama idol gitu. Dan begitu nggak dicapai kan kayak menyesal, menyalahkan diri sendiri, wah kurang cantik nih. Dan paling parahnya itu kadang aku tuh suka benci diri sendiri. Nah, tapi ini bencinya nggak kayak benci mantan kan ya? Agak beda topik ya, agak sensitif memang kalau bahas mantan ya. Maaf, aku kayak agak kejauhan ya. Bisa kita buka topik baru di sini. Benar banget, mungkin tim kreatif, tim produksi bisa dicatat nih episode berikutnya mantan gitu. Boleh banget tuh. Aduh, Jocelyn gimana nih ya? Kan kita ngeliat waktu ya, Jess ya. Gak mungkin nih kita ngobrol-ngobrol terus sama Bu Tina. Kan pasti Bu Tina sibuk ya. Nah, jadwalnya padat ya, orang penting nih. Bener banget tuh. Jadi kayak kita harus berpisah nih di sini. Aduh, jangan nangis gitu dong, Cel. Sedih. Kata-katanya ya. Nah, nanti kita ketemu lagi kok sama Bu Tina. Oh iya, betul. Masih Ya, ada terima kasih ya. Ya, sudah diundang. Iya, nanti kita undang lagi kok, Bu. Terima kasih. Asal gratis aja sih, Bu. Boleh. Iya, terima kasih banyak ya untuk Bu Tina yang udah meluangkan waktunya ya, yang sangat produktif itu untuk bisa ngobrol-ngobrol cantik nih sama kita berdua. Juga nih aku mau ngingetin buat Sobat Asik ya, kayak yang tadi udah Jocelyn dan aku singgung ya di awal ya, kalau misalnya di podcast ini nih kita nggak cuma kasih wawasan dong ya. Kita bakal ngasih apa, Jess? Kita akan ngasih e-money sebesar 20.000. Caranya gampang banget, yaitu teman-teman semua hanya perlu mengisi mini kuis di link deskripsi. Dan nanti jawaban yang paling banyak itu akan dikirimi e-money sebesar 20.000.
Bener banget tuh, bisa langsung aja ya dipencet tuh linknya. Benar. Nah, walaupun podcastnya ini udah selesai ya, teman-teman semua jangan bersedih gitu dong. Kita kan akan ketemu lagi nih di podcast-podcast berikutnya yang tentunya dengan pembahasan menarik dan seru mengenai psikologi. Dan Sobat Asik semua, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Pakai Psikologi. Podcast asik pakai psikologi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.